sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudara-saudariku, ikhwan wa akhwat fillah, teman-teman yang semoga senantiasa diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala berupa nikmat sehat, berupa nikmat istiqomah, yang mana pada sore hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan Allah SWT untuk berbagi ilmu dan juga mencari ilmu. Masih dalam rangkaian daurah online pembahasan tentang fikih Ramadan, yang mana ini adalah pertemuan yang ketiga, dan ini adalah insya Allah pertemuan yang terakhir, ya, pertemuan yang terakhir dalam daurah online ini. Dan sekarang pembahasan kita adalah pembahasan tentang i'tikaf. Kalau di di e-book yang sudah kita share di grup atau akun-akun Mojokerto Hijrah, itu di halaman yang ke-56. Tapi kalau yang di buku yang lama, ya, buku yang seperti ini, yang lama, ya, buku yang lama ini itu di halaman 52, ya, di halaman 52. Jadi silakan teman-teman untuk melihat bukunya. Pembahasan kita adalah membahas tentang i'tikaf. Kita mulai, bismillahirrahmanirrahim. Tentang i'tikaf, itu merupakan salah satu syiar ketika di dalam bulan Ramadan, ya. Yang mana orang itu atau orang-orang kaum muslimin berbondong-bondong untuk i'tikaf. Akan tetapi sebenarnya i'tikaf sendiri itu bukan cuma disyariatkan hanya di bulan Ramadan saja, tidak. Tapi sebenarnya itu i'tikaf itu disyariatkan sepanjang waktu. Ya, sepanjang waktu. Akan tetapi di bulan Ramadan itu lebih ditekankan. Dan lebih ditekankan lagi adalah ketika di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi sebenarnya i'tikaf sendiri itu adalah sebuah ibadah. Sebuah ibadah yang tidak mengenal batasan waktu. Jadi sepanjang waktu dia boleh. Tapi ada tempat-tempat khusus yang mana dia lebih ditekankan, seperti Ramadan, dan lebih ditekankan lagi adalah 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Baik. Nah, di sini pembahasan kita yang pertama adalah arti i'tikaf. I'tikaf, ya, para ulama memberikan penjelasan, ya, i'tikaf dari segi bahasa itu berasal dari akar kata bahasa Arab agifa ya'kifu, ya, atau agafa ya'kufu, ya, yang maknanya adalah menetapi sesuatu, ya, ya, menetapi sesuatu, ya. Jadi i'tikaf itu secara bahasa dalam bahasa Arab adalah diam di suatu tempat. Itu i'tikaf. Jadi model semedi, model nepi gitu ya. Cara Jawa nih ya, nepi, semedi, ya. Berdiam diri di suatu tempat, ya, bertapa. Nah, itu dalam bahasa Arab i'tikaf. Ya. Dalam bahasa Arab apa? I'tikaf. Ini secara bahasa. Nah, dalam segi syariat, ya, para ulama ahli fikih memberikan pengertian tentang i'tikaf.
Iktikaf itu artinya adalah berdiam diri di masjid, berdiam diri di masjid dengan niat yang khusus. Maka di sini kita bisa ambil kesimpulan. Yang pertama adalah berdiam diri. Berdiam diri. Kalau maknanya berdiam diri, maka dia tidak boleh keluar masuk. Di masjid, maka tidak boleh di selain masjid. Di kuburan niat iktikaf, enggak masuk. Di pendopo, niat iktikaf, enggak masuk. Ya. Di gerumbul, punden, ini malah mengarah kepada kesyirikan. Ya. Jadi iktikaf itu adalah di masjid. Dengan niat khusus. Maka keluar dari sini orang yang berdiam tanpa niat. Ya, berdiam tanpa niat. Ya. Ngantuk misalkan, ya, nang omah adike rawame gak turu, wis tak nang masjid pindah lapo turu misalkan. Ya. Sampai turun nang masjid ya kalian pahala iktikaf. Kenapa? Karena nggak ada niat khusus untuk iktikaf. Beda lagi kalau misalkan ya kita datang ke masjid bahkan itu menunggu waktu azan, misalkan habis sholat maghrib. Kemudian sampai berdiri di situ sambil baca Quran misalnya. Dengan niatan di dalam hati, saya berniat iktikaf sampai waktu isya. Maka di situ dapat pahala iktikaf. Karena iktikaf itu batasannya ya tidak ada batasan maksimal, ya, boleh sepanjang waktu terus boleh. Ya. Dan minimalnya sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, ya, adalah sepanjang waktu tumakninah. Ya, jadi meskipun cuma sebentar, maka itu masuk pahala iktikaf kalau dia meniatkan dengan iktikaf. Innamal a'malu binniyat. Tapi kalau nggak niat ya nggak dapat pahalanya. Baik. Ini arti iktikaf. Kemudian hukum dan dalilnya. Terus kemudian hukum iktikaf apa? Hukum iktikaf itu adalah sunnah. Hukum iktikaf adalah sunnah. Ya. Hukum iktikaf adalah sunnah. Kecuali jika dinazarkan. Kemarin kalau nggak salah di pertemuan pertama atau yang ketiga kita sudah bahas itu. Jadi segala macam ibadah yang bentuknya sunnah, kalau diiringi dengan nazar maka dia menjadi wajib. Bukan ibadahnya, tapi karena sebab eksternal yaitu nazarnya. Ya, misalkan kita bernazar dalam satu hari mau membaca Al-Quran juz 30 misalkan dalam satu hari. Baca Al-Quran hukumnya sunnah, tapi kalau sudah nazar maka nazar itu wajib ditepati. Maka harus dilakukan membaca Al-Quran juz 30 selama satu hari tadi. Sama juga dengan iktikaf, kalau sudah nazar maka iktikafnya menjadi wajib. Akan tetapi sebelum itu iktikaf itu asal hukumnya adalah sunnah. Ya. Jadi hukumnya apa iktikaf? Hukumnya iktikaf adalah sunnah di sepanjang waktu. Dan di bulan Ramadan lebih ditekankan. Ya. Kenapa lebih ditekankan? Karena memang ada contoh dari Rasulullah SAW, yang mana beliau beriktikaf, apalagi di 10 hari terakhir. Ya. Sebagaimana yang di dalam hadis di situ disebutkan. Ya. Ya, dalilnya apa? Dalilnya di situ bisa dilihat di ayat yang ke 187 dari surat Al-Baqarah. Allah SWT berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid." Dan janganlah kalian mencampuri istri-istri kalian sedangkan kalian akifun, beriktikaf di dalam masjid. Berarti ada syariat iktikaf, ya. Berarti ada syariat iktikaf. Baik. Dan di bulan Ramadan lebih ditekankan. Di 10 hari terakhir itu lebih lagi ditekankan. Ya. Karena Rasulullah SAW sebagaimana dikisahkan oleh Bunda Aisyah, ya, bahwasanya Rasulullah SAW ya'takiful ashral awakhir min Ramadan. Ya. Rasulullah itu kalau di 10 hari terakhir beliau beriktikaf. Iktikafnya full. Jadi nggak keluar-keluar masjid, bahkan sampai membuat tenda sendiri. Kalau zaman dulu kan masjid belum seperti sekarang fasilitasnya, ya, tempatnya gitu. Jadi beliau bikin tenda sendiri, kemah sendiri di masjid itu. Baik, sekarang selanjutnya
syarat sah iktikaf. Ya. Iktikaf dikatakan sah dengan beberapa syarat. Syarat yang pertama, niat. Innamal a'malu binniyat. Segala amal itu disertai dengan niat. Ya. Jadi harus niat dulu. Ya, harus niat dulu. Di sini disebutkan niat dimulai ketika seseorang memulai iktikafnya. Adapun saat memulainya di bulan Ramadan atau di bulan lain, maka boleh memulainya kapan saja. Dan yang afdal adalah memulai selepas salat subuh, sebagaimana hadis Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an ya'takifa shallal fajra thumma dakhala mu'takafah. Ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Niat untuk beriktikaf dimulai ketika seorang mulai iktikafnya. Ya. Misalkan sekarang kita ada di masjid nih sekarang. Ya. Kita niat sambil ngaji, kemudian juga sambil iktikaf, ada niat iktikaf di situ, maka dapat pahala iktikaf ketika kita sudah mulai duduk di dalam masjid tersebut. Ya. Ini secara umum. Tapi kalau bulan Ramadan, kapan memulainya? Kalau misalkan mau iktikaf full selama 10 hari terakhir, kapan mulainya? Maka di sini disebutkan yang afdal adalah memulai setelah sholat subuh. Ya. Ya, memulai setelah sholat subuh di 10 hari terakhir tadi. Ya, di 10 hari terakhir. Ya, misalkan kalau sekarang tanggal 20. Ya, sekarang tanggal 20, nanti sudah masuk 21 kan ya. Maka ketika sudah masuk 21, setelah sholat subuh besok itu sudah mulai iktikaf. Ya, jadi sholat subuh besok tanggal 21 itu 21 Ramadan misalkan, kemudian nggak keluar sampai kapan? Sampai takbiran baru pulang. Itu kalau mau afdal seperti Rasulullah SAW. Ya, kalau mau afdal seperti Rasulullah SAW. Nah, niatnya dimulai tadi sejak selesai sholat subuh tadi. Jadi selesai sholat subuh di tanggal 21, ya selesai sholat subuh berdiam diri dengan niat iktikaf, kemudian sambil zikir dulu, ya kemudian dimulai iktikafnya sampai di hari yang terakhir dari bulan Ramadan. Jadi ini syarat pertama, yaitu niat. Harus ada niat. Ya. Dan ini kadang kita lalai gitu ya. Kadang kita lalai karena berdiam diri di masjid ini seperti aktivitas biasa ya. Kadang niat itu terlupakan. Yang kedua adalah syarat sahnya adalah berdiam diri di masjid. Hendaknya tidak keluar dari masjid selama masa iktikafnya kecuali untuk kebutuhan yang mendesak. Jadi kalau sudah niat iktikaf harus diam di masjid. Nggak boleh keluar-keluar, ya. Nggak boleh keluar-keluar kecuali ada kebutuhan mendesak. Ya, kecuali ada kebutuhan mendesak. Ya, misalkan kebutuhan mendesak, kita ingin buang air misalkan. Ya, rumah kita dekat tapi masjidnya nggak punya kamar mandi, ya gitu. Atau kamar mandi ada, cuma full antri panjang, sedangkan kita wis kebelet gitu ya. Nggak apa-apa, pulang saja dulu, menyelesaikan hajatnya, kemudian kembali. Seperti itu. Jadi kecuali kebutuhan mendesak. Kalau kebutuhan mendesak boleh keluar. Tapi kalau tidak mendesak, ya tidak boleh. Ya, tidak mendesak ya tidak boleh. Seperti itu. Sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang marfu, ya, di situ disebutkan ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika iktikaf beliau tidak keluar sama sekali, ya. Ya, tidak keluar sama sekali, ya. Dan ini disebutkan Rasulullah SAW memasukkan kepalanya saat beliau di masjid, kemudian aku menyisir beliau dan beliau tidaklah masuk rumah kecuali karena kebutuhan ketika beliau iktikaf. Jadi Rasulullah SAW itu tidak keluar dari masjid ketika iktikaf kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Ya. Maka ketika seorang keluar dari masjid tanpa kebutuhan yang mendesak, maka sudah terputus iktikafnya. Jadi iktikaf itu tadi sudah terputus. Ya, sudah terputus. Ya. Kalau iktikaf nazar kan wajib.
ya kan wajib. Kalau itikaf nazar kita keluar dalam tidak karena kebutuhan yang mendesak, maka dia harus mengulangi itikafnya. Kalau itikaf nazar. Tapi kalau bukan nazar, maka sudah terputus itikafnya ketika itu. Ya. Kalau mau masuk lagi boleh, ya, dengan niat yang baru, nah, seperti itu. Dengan niat yang baru. Yang ketiga, syarat sahnya dilaksanakan di masjid. Syarat ketiga adalah dilaksanakan di masjid. Apa pengertian masjid? Masjid itu adalah seluruh tempat sholat yang dipakai untuk jamaah secara umum. Dipakai untuk jamaah secara umum. Ini masjid. Ya, ini masjid. Ya. Ini pengertian masjid, ya. Pengertian masjid. Maka di sini masuk masjid jami dan juga masjid di kampung. Masjid jami dan juga masjid di kampung. Nah, kalau ada pertanyaan, musola langgar masuk enggak? Gitu. Boleh enggak itikaf dalam musola? Boleh enggak kita itikaf di langgar? Kita katakan boleh. Selama langgar atau musola itu adalah dipakai untuk sholat jamaah oleh penduduk kampung. Ya, dipakai sholat jamaah untuk penduduk kampung. Ya. Jadi yang kita sebut masjid jami itu apa sih? Masjid jami itu gak masjid sinang alun-alun tok gitu ya. Biasanya masjid jami, masjid jami nang alun-alun gitu. Sebenarnya masjid jami itu adalah semua masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Jadi masjid dalam artian kita itu sebenarnya sudah masuk masjid jami. Misalkan sekarang kita di Masjid Al-Buruj ini. Kita bisa sebut Masjid Jami Al-Buruj, boleh. Atau masjid yang lain, ya. Meskipun dia bukan masjid kota atau kabupaten, dia masih disebut masjid jami. Karena masjid jami itu pengertiannya adalah masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Nah, yang tidak dipakai untuk sholat Jumat diistilahkan dengan masjid saja, bukan masjid jami. Dan di negara kita itu disebut musola atau langgar. Gitu. Jadi ini dipersyaratkan di masjid atau musola kalau dimaknai di kita. Tidak sah dilaksanakan di tempat yang lain. Baik, kemudian sekarang pembatal itikaf. Nah, itikaf bisa terbatalkan. Itikaf bisa terbatalkan. Kalau dia itikaf nazar kan wajib berarti. Kalau dia itikaf nazar, kalau batal berarti dia harus mengulangi itikafnya dari nol. Misalkan saya nazar untuk beritikaf selama 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dia nazarkan seperti itu. Atau 3 hari terakhir bulan Ramadan. Ketika sudah berjalan 2 hari, ternyata dia melakukan pembatal itikaf, maka dia harus mengulangi 3 hari di Ramadan berikutnya. Jadi belum selesai, ya, masih ada tanggungan nazar. Tapi kalau itikafnya adalah itikaf biasa dalam artian sunnah, tidak diiringi dengan nazar, maka ketika melakukan pembatal itikafnya terputus. Kalau mau itikaf lagi, niat lagi, kan gitu. Maka kita akan jelaskan apa saja yang bisa membatalkan itikaf. Yang pertama adalah jima, berhubungan suami istri. Ya, berhubungan suami istri, meskipun tanpa keluar air mani. Ya. Adapun bercumbu yang tidak sampai jima maka tidak mengapa. Ya, bermesraan pas iktikaf oleh, pokoknya gak didelok wong gitu ya. Jadi didelok wong itu tadi fitnah nanti. Ya. Boleh tapi tidak boleh jima. Kalau jima maka batal iktikafnya. Dalilnya apa? Firman Allah SWT dalam Al-Baqarah ayat 187. Wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid. Ya. Janganlah mencampuri istri kalian sedangkan kalian sedang iktikaf. Ini pembatal pertama, jima, berhubungan suami istri. Yang kedua adalah keluar dari masjid secara sengaja tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Ya, tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Ya. Misalkan kita iktikaf, ya.
kita iktikaf sambil jualan, misalkan kita jualan, ya, sambil jualan. Ya. Akhirnya apa? Kita mau COD di masjid nggak mungkin. Akhirnya apa? Metu. Nah, sudah batal iktikafnya. Batal iktikafnya. Ya. Karena tanpa ada kebutuhan yang mendesak, gitu ya. Jika iktikafnya adalah iktikaf wajib seperti nazar, maka batal iktikafnya dan memulai dari awal sebagaimana sudah kita jelaskan tadi. Dan jika iktikaf sunnah, yaitu tanpa diiringi nazar, maka dia boleh untuk kembali, hanya saja iktikafnya terputus. Dalam artian dia harus niat iktikaf lagi. Ya. Dan di situ ada qaul atau perkataan Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pembatal ketiga, murtad, mabuk, gila. Dalam artian hilang akal. Iktikaf terus minum khamar di masjid, batal. Ya, batal. Iktikaf terus pingsan, maka batal iktikafnya. Dia harus memulai lagi. Iktikaf di masjid terus gila, ya sudah batal iktikafnya. Kenapa? Karena hilang akal, ya, karena hilang akal. Kemudian yang keempat, haid dan nifas. Ya. Yang keempat adalah haid dan nifas. Ya. Sebagaimana dalam hadis Aisyah, ya, la uhillul masjida li haidin wala junub wala li junub. Tidak aku halalkan, ya, masjid itu untuk orang haid dan orang junub. Ya. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala itu juga wala junuban illa abiri sabil. Dan juga orang yang junub melewati masjid, dalam artian di sini adalah berdiam di masjid. Maka tidak boleh. Mungkin ada pertanyaan, ini haid dan nifas, terus junub gimana? Sampean misalkan iktikaf, bangun pagi hari junub, mimpi basah, apakah batal? Kita katakan tidak. Cukup dia langsung ke kamar mandi, kemudian dia mandi besar, kemudian kembali ke tempat iktikafnya, dan dia tidak batal iktikafnya. Kenapa kok berbeda dengan haid? Ya berbeda. Kalau orang haid itu nggak bisa selesai, masih sampean adus getih metu maneh gitu ya. Ya. Jadi sebabnya tidak bisa dihilangkan dengan kemauan kita. Karena darah itu kan nggak tahu, darah haid itu kan nggak tahu kapan berhentinya. Maka kita katakan yang membatalkan adalah haid dan nifas. Ya. Haid dan nifas. Kalau junub nggak membatalkan. Ya. Kenapa? Karena bisa langsung diselesaikan dengan mandi dan sudah hilang sebabnya. Dan itu masuk ke udzur, ya, masuk dalam ranah kebutuhan. Gitu ya. Baik, ini adalah pembatal iktikaf ada 4. Ya, secara umum. Kemudian selanjutnya adalah adab iktikaf. Ya. Adab beriktikaf. Yang pertama, disunahkan untuk orang yang beriktikaf untuk menyibukkan diri dengan ketaatan dan ibadah. Ya. Karena masjid itu kan rumah Allah SWT. Kita ketika berdiam diri di masjid, tujuannya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Ya. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah bersabda, ahabbul buq'ati ilallahi masajiduha. Tempat yang paling dicintai Allah SWT itu adalah masjid. Maka ketika kita di masjid, itu adalah posisi kita berada dalam satu tempat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita pergunakan waktu kita di masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan digunakan untuk maksiat, naudzubillah. Ya. Maka ketika iktikaf, ya, kalau nggak ada kebutuhan, ya ditaruh dulu HP-nya, di silent. Ya. Ya, iktikaf, ndawoloi Facebook, nyowokrol gitu ya. Ndelok berita Instagram, berita corona gitu ya. Ya eman, habis buat gitu, ya. Waktunya habis. Iktikaf baca Quran, iktikaf sholat, iktikaf zikir, iktikaf ngaji. Oh, itu luar biasa. HP taruh dulu gitu ya, kalau nggak ada kebutuhan. Jadi disunahkan orang iktikaf itu menyibukkan diri dengan ketaatan dan ibadah.
terutama dalam Al-Quran. Yang kedua, disunahkan untuk berpuasa kalau misalkan iktikafnya di luar bulan Ramadan. Ya, maka disunahkan untuk berpuasa, nggak sampai wajib. Tapi kalau di bulan Ramadan jelas puasa ya. Kemudian yang ketiga, disunahkan iktikaf dilakukan di masjid jami', yaitu masjid yang ditempati untuk sholat Jumat. Itu disunahkan. Jadi disunahkan orang yang beriktikaf itu iktikafnya di masjid yang digunakan untuk sholat Jumat. Itu disunahkan, yang lebih afdol. Tapi kalau misalkan nggak bisa, misalkan tanya Ustaz, di kampung saya itu masjidnya nggak ngadain iktikaf, ada langgar depan rumah, itu biasanya saya tidur di situ nggak masalah. Tapi kalau masjid itu agak jauh dan juga sungkan sama takmirnya, kadang dikancingi gitu ya. Ya nggak apa-apa, dilanggar saja di musola, itu masih sah, insya Allah. Ya, tapi afdolnya adalah di masjid jami'. Yang keempat, tidak melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, makruh atau bahkan maksiat. Ya. Jangan sampai kita berada di rumah Allah SWT kita bermaksiat kepada Allah SWT. Ya. Dan mungkin saja maksiat yang kecil mungkin kita lakukan ketika itu di masjid, itu akan menjadi maksiat yang besar. Karena apa? Karena kita sedang dekat dengan Allah SWT. Kan gitu. Maka hendaknya kita menjauhi, ya, menjauhi hal-hal yang tidak manfaat, hal-hal yang makruh, hal-hal yang maksiat ketika ada di masjid. Baik. Kemudian yang selanjutnya, memperbanyak doa di malam hari di bulan Ramadan ketika beriktikaf. Ya. Apa doanya yang sering dibaca? Ya, maka kita baca di iktikaf di bulan Ramadan, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini sudah masyhur doanya ya. Itu sering dibaca. Sering dibaca. Dan itu memang adalah sunnah Rasulullah SAW. Bunda Aisyah bertanya, ya Rasulullah, saya ini kalau sedang iktikaf kemudian kok ternyata nepai datangnya malam Lailatul Qadar. Apa yang harus saya baca ya Rasulullah? Maka Rasul mengajarkan, katakanlah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Baik. Demikian pembahasan iktikaf ya, demikian pembahasan iktikaf. Nanti untuk teman-teman yang mau bertanya silahkan ya, seperti biasa bisa dikirimkan lewat Facebook siaran live ini, atau bisa lihat Instagramnya Mojokerto Hijrah ya. Barang siapa yang mau bertanya gitu ya. Sudah ada pertanyaan teman? Oh belum, iya. Berarti paham nggak apa? Baik. Kemudian pembahasan yang terakhir. Oh bukan ya, pembahasan selanjutnya, pembahasan zakat fitrah atau zakatul fitr. Gitu ya. Boleh dibilang zakatul fitr atau zakat fitrah ya, atau zakat fitri ya. Baik. Pengertiannya sekarang, zakatul fitri ya, zakatul fitri ya. Zakat itu ya, kalau secara bahasa zakatun ya, zakatun ya, itu artinya membersihkan ya, bersihkan. Al-fitr itu adalah fitrah ya, ada yang memaknai ya, bukan al-fitr itu adalah berbuka. Al-fitr berbuka, karena zakat ini dikeluarkan ketika kita sudah di penghujung Ramadan, dalam artian sudah nggak puasa lagi, kan berbuka. Ada yang memaknai zakatul fitrah pakai tak marbutoh di belakangnya, fa, to, ra, ro, dan tak bunder. Kalau zakatul fitrah dimaknai ini adalah zakat dikeluarkan ya, sebagai wujud fitrah dari manusia, seperti itu. Ini secara bahasa. Kalau secara istilah, maka para ulama, para ahli fikih dalam mazhab, mereka mengatakan zakat fitrah adalah ukuran tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan ketika terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, malam Syawal. Malam Syawal, malam takbiran. Dengan syarat tertentu atas setiap mukallaf
dan orang yang berada di bawah nafkahnya. Ya. Maka di sini kita tahu, dari definisi ini kita tahu. Yang pertama ukuran tertentu, ukurannya terbatas. Ya, nggak boleh kurang dari itu. Boleh lebih tapi nggak boleh kurang. Itu. Ukurannya seberapa nanti kita jelaskan. Dari harta yang wajib dikeluarkan, ya, harta tertentu, ya, kita tambahi tertentu di sini. Karena kita nggak bisa pilih, ya, kita nggak bisa pilih. Ya. Terus aku tak, iki zakat fitrah nggak wedhus ya, misalkan, mentang-mentang gerakan wedhus belantik gitu ya. Ya nggak bisa. Kenapa? Karena ditentukan. Ya, zakat fitrah nggak bisa pakai kambing gitu. Jadi dari harta tertentu yang wajib dikeluarkan, maka hukumnya zakat fitrah yang wajib. Ketika terbenamnya matahari, masuk wajibnya, waktu wajibnya adalah matahari mulai terbenam di malam takbir. Ketika matahari terbenam di malam takbir, maka zakat fitrah wajib. Waktunya sampai kapan? Ya, waktunya sampai sholat id. Waktunya sampai sholat id. Ya. Maka itu waktu wajib. Pertanyaannya, kalau dikeluarkan sebelum itu boleh nggak Ustaz? Boleh. Sah, tetap sah. Tapi itu waktu sunnah. Jadi waktu sunnahnya itu mulai dari tanggal 1 Ramadan sampai sebelum tenggelamnya matahari di malam takbir. Itu waktu sunnah untuk mengeluarkan. Dalam artian waktu sunnah adalah boleh kalau misalkan mengeluarkan di waktu itu. Ya, boleh. Tapi ketika sudah masuk terbenam matahari, maka yang belum mengeluarkan zakat fitrah atau zakatul fitr, maka wajib ketika itu untuk mengeluarkan. Dengan renggang waktu wajibnya sampai sebelum sholat id. Di akhir bulan Ramadan, malam Syawal. Dengan syarat tertentu, ada syaratnya, ya, ada syaratnya. Atas setiap mukallaf, setiap orang mukallaf. Mukallaf itu apa? Baligh, akil. Ya, orang yang baligh dan akil dan dengan syarat-syaratnya nanti. Ya. Ya. Jadi orang gila nggak ada kewajiban untuk zakat fitrah. Anak belum baligh, belum kewajiban atas dirinya. Itu ya, atas dirinya. Tapi siapa yang zakati? Yang zakati adalah walinya. Gitu. Yang zakati adalah walinya. Dan orang yang berada di bawah nafkahnya. Ini penjelasan selanjutnya adalah orang yang berada di bawah nafkahnya. Dalam artian, kalau kita seorang suami, maka siapa yang harus kita nafkahi? Siapa yang harus kita nafkahi? Tentu istri, anak. Maka istri dan anak tanggungan zakat fitrahnya ada pada kepala keluarga. Ada kepada kepala keluarga. Ya. Maka dia yang zakati. Ya. Maka dia yang memberikan zakat, membayar zakat. Tidak wajib atas istri atau anaknya, tidak wajib. Meskipun keduanya mukallaf, Kenapa? Karena zakat itu kewajibannya atas seorang mukallaf dan orang yang di bawah nafkahnya. Kalau dia berada di bawah nafkah orang lain, maka dia tidak wajib zakat. Yang wajib zakatnya adalah yang menafkahinya. Ya, seperti itu. Baik. Sekarang hukumnya. Bismillah. Hukumnya. Zakat fitr atau zakat fitrah adalah wajib bagi setiap orang yang memenuhi syarat wajibnya. Ya. Syarat wajibnya nanti akan kita jelaskan. Ya. Jadi zakat fitr ini, zakat fitrah itu wajib. Itu wajib. Ya. Maka kalau tidak mengeluarkan dia berdosa. Ya. Wajib bagi orang yang sudah memenuhi syarat wajibnya. Kalau tidak terpenuhi syarat wajibnya maka tidak wajib. Ya. Apa syarat wajibnya? Yang pertama, Islam. Ya. Orang kafir ya nggak ada kewajiban dia. Ya. Orang kafir tidak ada kewajiban baginya. Ya. Ataupun musyrik. Ya. Ya, ataupun musyrik. Ya. Kafir itu baik itu musyrik atau ahli kitab Yahudi Nasrani. Atau musyrik seperti Hindu, Buddha dan lain sebagainya, maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk membayar zakat. Ya. Karena niatnya pun sudah tidak sah, gitu ya.
Yang kedua, terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Ya, sudah kita sampaikan tadi. Waktu wajibnya adalah terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan. Ya. Di sini ada tambahan penjelasan. Maka barang siapa yang meninggal setelah waktu tersebut, maka wajib bagi keluarganya untuk mengeluarkan zakatnya. Ada orang, dia meninggal, misalkan hari ini adalah kita terakhir puasa, besok sudah hari raya. Ada orang meninggal, sore ini, jam 4 tadi meninggal. Pertanyaannya adalah, apakah wajib bagi keluarganya untuk menzakati orang yang sudah meninggal tadi ketika meninggal jam 4? Maka dikatakan tidak wajib. Tapi kalau meninggalnya setelah terbenam matahari, misalkan hari ini kan hari terakhir puasa, besok sudah lebaran. Meninggal setelah sholat maghrib, meninggal. Kalau sudah meninggal setelah sholat maghrib kan berarti setelah terbenam matahari, maka keluarganya wajib menzakatinya. Dari mana? Diambil dari harta warisannya. Kenapa kok berbeda? Kita katakan karena setelah tenggelam matahari itu waktunya sudah menjadi wajib. Jadi orang yang mendapati tenggelamnya matahari di akhir bulan Ramadan, maka sudah tergantung kepada dirinya kewajiban untuk zakat. Tapi kalau sebelum itu, meskipun dia berada di bulan Ramadan, kita sampaikan yang pertama tadi, dia masih hukumnya sunnah untuk mengeluarkan zakat di waktu itu. Kalau dia mengeluarkan sah, tapi hukum waktunya adalah sunnah. Tapi kalau sudah masuk tenggelam matahari di hari terakhir bulan Ramadan, maka dia menjadi wajib waktunya. Maka di situ dia sudah menanggung beban untuk membayar zakat. Ketika dia meninggal, maka diambil dari harta warisannya. Kemudian yang ketiga adalah ada kelebihan makanan untuk malam dan hari Id untuk dirinya dan orang yang dia nafkahi. Kalau ada orang yang miskin sekali gitu ya, dia nggak tahu besok itu mau makan apa, masih belum jelas, di rumah nggak ada beras, nggak ada lauk pauk dan lain sebagainya, maka kondisi seperti ini boleh dia untuk tidak membayar zakat. Kenapa? Karena dia tidak memiliki nafkah untuk esok hari. Ini ada beras, tapi cuma 1 baskom saja, itu cukup buat makan hari besok untuk saya dan keluarga. Kalau ini saya zakatkan sekarang, besok nggak ada makanan, nggak ada uang, nggak ada makanan, maka dalam kondisi seperti ini dia tidak wajib untuk membayar zakat. Kenapa? Karena di besok hari dia tidak ada makanan. Ya, di besok hari dia tidak ada makanan. Kecuali berbeda kalau dia seorang pekerja, yang mana ada, ya besok insya Allah ada, gitu. Tapi kalau sekarang memang cuma ini, tapi besok insya Allah ada, nah, dia masih wajib membayar zakat. Jadi syarat wajib yang ketiga adalah ada kelebihan makanan untuk malam hari itu dan untuk besok hari. Ya. Dan insya Allah seluruh kaum muslimin sudah sudah terpenuhi hal seperti ini. Ya. Maka bagi orang yang kekurangan tidak ada kewajiban untuk zakat. Baik, sekarang adalah bentuk, ukuran, waktu dan pembagian. Yang pertama, ya, tentang bentuknya. Zakat yang dikeluarkan merupakan bahan makanan pokok dari tempat tinggalnya. Sampai nang di tinggali, nang Jawa. Jawa mangane apa bentinane? Roti, enggak roti ya. Sego ya. Berarti apa? Dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok, beras. Ingat ya, makanan pokok. Ya, makanan pokok. Dalam artian makanan pokok itu apa sih? Nek gak mangan niku koyo gak mangan, gitu. Sampean esuk mangan roti, awan mangan roti, iya. Bengi mangan roti, iya. Makan roti ya. Terus ditakoki ambek ibu sampean, ya. Atau pagi sudah makan roti. Ditakoki ambek ibu sampean, "Le wis sarapan?" Kira-kira senyape pun apa dereng? Dereng, kenapa? Durung mangan sego kan gitu. Durung mangan sego itu membuktikan ini makanan pokok, itu loh makanan pokok itu. Jadi makanan pokok itu kalau dia nggak makan itu, maka belum makan. Iya, maka belum makan. Kalau kita di Indonesia, di Jawa khususnya maka beras. Kalau di tempat lain ya ada yang sagu, misalkan di Papua atau Maluku sagu. Atau di tempat lain misalkan kalau nggak salah di daerah Sumbawa atau daerah Nusa Tenggara sana
jagung, macam-macam. Ya, sesuai dengan makanan pokok di situ. Ya. Dan itu dikeluarkan mentahan. Gitu ya. Bukan mateng. Zakat apapun atau kafaroh atau fidyah itu mentahan bahan makanan pokok, bukan matengan, gitu ya. Bukan matengan, ya, tapi mentah. Ya. Tapi mentah. Ya. Kemudian ya di situ ada dalilnya, silakan dilihat sendiri. Ya. Yang kedua adalah ukurannya. Ukurannya seberapa sekarang? Ukuran zakat fitrah adalah untuk satu orang satu sok. Ya. Untuk satu orang satu sok. Mas Andri bisa ambilkan sok ya. Untuk ukurannya adalah satu sok. Satu sok itu sama dengan 4 mud, gitu ya. Sama dengan 4 mud. Ya. Ya. Di dalam hadis yang sebelumnya, pembahasan sebelumnya, hadis Abu Sa'id Al-Khudri, kana nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumal fitri sa'an min ta'am. Dahulu kami di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Idul Fitri itu mengeluarkan satu sok. Satu sok itu lafadznya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lafadz hadis, satu sok dari makanan. Makanan mateng kalau gitu. Maka di sini waqala Abu Sa'id menjelaskan, maksudnya makanan itu wa kana ta'amuna syair. Makanan kami dulu itu adalah syair, ya gandum. Gandum syair itu gandum mentah. Ya, bukan berarti Rasulullah makan atau dan para sahabat makan gandum mentahan, bukan. Berarti yang dikeluarkan itu bahannya, bukan matangnya gitu. Wa kana ta'amuna syair wa zabib dan kismis wal akib, ya. Ya, wal akib, ya. Akid itu susu yang beku, gitu. Wat tamr dan kurma. Ya, maka ukurannya adalah satu sok, ya. Satu sok seperti apa? Nah, ini adalah contoh sok, gitu ya. Kata. Ya, ini adalah contoh sok, ya. Tingginya kurang lebih 1 kilan, ya. Sakil apa bahasa Indonesia nih? 1 jengkal, ya. 1 jengkal setengah ini, ya. Ini ukuran sok, ya. Ini beli di Madinah. Ya, ini ukuran sok. Nah, 1 sok ini sama ukurannya dengan 4 mud. Mud itu yang seperti apa? Mud yang ini. Mud ini untuk fidyah, kemarin kita sudah jelaskan. Mud ini untuk fidyah. Ya, semua fidyah kafarat itu pakai mud, 1 mud. Ya. Kafarat jima ketika Ramadan pakai mud, 1 mud 1 harinya. Fidyahnya orang sakit yang tidak mungkin sembuh atau orang tua yang sudah tidak bisa puasa, maka 1 mud ini ukurannya. Ya. Kalau ngukurnya, wallahu alam, kalau yang ini ya, karena bukan kita yang memiliki, ya, ini ada orang yang memiliki di sini. Tapi kalau mud, untuk ngukur mud itu beras dituangkan di sini, bukan peres, peres ya, nggak sampai peres gitu ya, nggak peres, tapi sampai menggunung, ya, sampai menggunung, ya, menggunung, pokoknya sampai tumpah, jadi sampai beras itu tertumpah, jadi sampai menggunung ini, jadi bukan peres gitu ya, ya. Dan beratnya berbeda-beda. Kenapa? Karena mud dan sok itu adalah ukuran untuk satuan volume. Jadi satuan volume yang diukur, bukan satuan berat. Kalau berat bisa ditentukan. Ya, kalau berat bisa ditentukan. Kalau ukuran volume, kadang beratnya macam-macam, tergantung, ya, berat sesuatu atau benda yang diukur. Kalau beras, ya, beras yang kadar airnya tinggi itu maka semakin berat daripada beras yang kadar airnya rendah. Kalau diukur pakai sok ini. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah mud, ya. Nah, kalau dikonversikan sekarang, ya, Ustaz, gak duwe sok, gak duwe mud, ya. Ya angel ndelokane ya kan. Gimana kalau dikonversikan? Konversinya sekitar 2,4 sampai 3 kg. Untuk 1 sok ini. 1 sok ini 2,4 sampai 3 kg. Kita cari aman saja 3 kg. Kita cari aman 3 kg. Nah, 1 mud, ya, itu 1/4 sok. Berarti kalau 3 dibagi 4 berapa?
0,75 ya. 0,75. 3 dibagi 4 0,75. Berarti 1 mud kemarin untuk fidyah fidyah puasa ya, fidyah puasa atau kafarat jima, maka pakai 1 mud. 1 mud ukurannya berapa? 1 mud itu ukurannya sekitar, untuk cari aman ya, itu ukurannya sekitar 0,75 kg ya, atau 750 gram. 750 gram. Baik. Jadi ukurannya adalah 1 sok. Sekarang waktunya adalah kapan waktunya? Waktunya sejak awal Ramadan hingga hari pertama Idul Fitri. Ya, dalam artian hari pertama itu sebelum sholat Id. Ya, sebelum sholat Id. Kalau sudah sholat Id, sudah berdosa. Ya, boleh mengeluarkan, boleh sebagai bentuk qadha dan dia mendapat dosa. Ya. Jadi waktunya adalah boleh sejak awal bulan Ramadan, boleh. Tapi waktu wajibnya datang ketika tenggelamnya matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Yang keempat, pembagiannya kemana? Ya, pembagiannya zakat fitrah sama dengan pembagian zakat mal. Ya, dibagi kepada fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha, ya, amil zakat, ya. Kemudian orang yang baru masuk Islam, ya, kemudian orang budak sekarang nggak ada, ya. Kemudian orang yang terlilit utang, ya, gharim, kemudian orang yang berjihad di jalan Allah, dan juga orang yang berada di perjalanan yang kehabisan bekal. Ya. Dan perinciannya di pembahasan fikih. Baik, jam berapa sekarang? Oh, kurang sedikit lagi. Sekarang pembahasan terakhir adalah sholat Id. Kita agak cepat. Sholat Id ini pembahasan terakhir. Yang pertama hukumnya. Hukum sholat Id Idul Fitri hukumnya adalah sunnah muakkad. Ya, sunnah muakkad hukumnya. Ya. Oh, keloncat ya? Oh ya, keloncat ya, maaf ya. Baik, cara mengetahui bulan Syawal sekarang. Cara mengetahuinya sama dengan bulan Ramadan kemarin. Kita sudah sampaikan di pertemuan pertama bagaimana cara masuk bulan Ramadan. Tapi bedanya kalau kemarin cukup 1 syahid, ya, 1 orang yang bersaksi. Tapi kalau bulan Syawal butuh 2, karena hukum asalnya adalah 2 saksi. Harus ada 2 orang yang melihat. Laki-laki, bukan perempuan. Kalau perempuan butuh 4, karena 1 laki-laki hitungannya 2 perempuan. Gitu. Ya, sama caranya ya, dengan melihat hilal. Kalau nggak bisa lihat, maka digenapkan bulan Ramadan 30 hari. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang Idul Fitri adalah takbiran, takbir malam Id. Disunahkan untuk bertakbir di malam hari raya. Allah SWT berfirman dalilnya surat Al-Baqarah ayat 185. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Dan hendaknya mereka sempurnakan hitungannya dan mereka bertakbir, ya, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala atas hidayah yang diberikan Allah kepada kalian. Ya, maka di sini ada sunnah untuk bertakbir di malam Id. Sunnah takbir sejak tenggelamnya matahari. Ya, sore itu tenggelamnya matahari, habis sholat maghrib takbiran. Sampai imam naik mimbar di sholat Id. Setelah imam naik mimbar maka sudah berhenti. Beda dengan Idul Adha. Idul Adha berlangsung sampai hari terakhir di bulan Tasyrik, hari Tasyrik, ya. Ya, dan ini disunahkan untuk dimanapun kita bertakbir, di masjid, di rumah, di pasar, di jalan, dimanapun kita bertakbir boleh. Ya, dan ini disunahkan, termasuk syiar Islam. Kemudian pembahasan selanjutnya adalah sholat Id. Sholat Id yang pertama hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan, ya, sunnah yang ditekankan, dan disyaratkan secara berjamaah. Ya, disyaratkan secara berjamaah. Bahkan wanita pun dikeluarkan. Ya, wanita pun dikeluarkan. Ya. Kalau kemarin kita jelaskan, afdolnya perempuan itu kan sholatnya di rumah. Tapi kalau sholat Id, afdolnya perempuan sholat di luar, berjamaah bersama dengan kaum muslimin. Ya, bahkan orang yang haid kan nggak boleh sholat. Orang haid, orang nifas, ya, itu bahkan disuruh datang pula, tapi nunggu di belakang shaf, cuma berdiri, melihat saja, mendengarkan khatib berkhutbah. Ya. Kemudian yang kedua, sholat tidak diawali dengan azan ataupun iqamat, dan khutbah dilakukan setelah sholat. Ya. Berbeda dengan sholat Jumat. Sholat Jumat
khutbah dulu baru sholat. Kalau sholat id kalau sholat Jumat khutbah dulu baru sholat. Kalau sholat id sholat dulu baru khutbah. Ya. Dan khutbahnya itu 2 kali, dalam artian seperti khutbah Jumat. Khutbah kemudian duduk, khutbah lagi baru selesai. Ya. Yang ketiga, waktunya kapan? Dan waktunya yang afdol adalah ketika meningginya matahari seukuran tombak. Meningginya matahari seukuran tombak. Ya, itu sekitar jam pagi ya, sekitar pagi ya, sekitar jam 6, jam setengah 7, jam sekian ya. Dan boleh dikerjakan di tanah lapang ataupun di dalam bangunan seperti masjid. Ya. Jadi nggak harus di tanah lapang, nggak harus di tanah lapang. Di masjid pun boleh. Ukurannya apa? Ukurannya adalah mana yang lebih memuat untuk jamaah dan lebih nyaman untuk jamaah, seperti itu. Yang keempat, tata caranya. Ya, sudah maklum ya, sholat dilaksanakan 2 rakaat dengan sekali salam seperti sholat subuh. Dan di rakaat pertama bertakbir sebanyak 7 kali, ya. Dan di rakaat kedua bertakbir sebanyak 5 kali, selain takbir intikal. Jadi takbir pertama 7 kali, selain takbiratul ihram. Berarti kalau sama takbiratul ihram 8 kali. Ya, Allahu Akbar takbiratul ihram. Kemudian takbir lagi 7 kali. Allahu Akbar 7 kali. Takbir kedua, takbir intikal itu takbir perpindahan dari rakaat pertama ke rakaat bawah. Setelah sujud, Allahu Akbar. Ya. Kemudian setelah selesai sujud tadi sudah takbir, kemudian takbir lagi 5 kali. Dan disunahkan di sela-sela takbir tadi mengucapkan zikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Kemudian dilaksanakan khutbah seperti khutbah Jumat. Ya. Ini yang bisa kita bahas ya pada kesempatan kali ini. Jam berapa sekarang? Ya. Jam 4. Baik. Jam 5 ya, jam 5. Jam 5 kurang. Ada pertanyaan tak? Oh ya. Baik, kita jawab pertanyaan dulu dari teman-teman di Facebook. Kalau misalkan teman-teman yang Instagram mau tanya silakan ketik aja, enggak apa. Ustaz, bagaimana hukumnya bertakbir di malam takbir menggunakan mic seperti masyarakat pada umumnya? Baik. Bertakbir takbiran hukum asalnya adalah sunnah. Hukum asalnya adalah sunnah. Menggunakan mic bagaimana? Menggunakan mic kita katakan boleh. Menggunakan mic kita katakan boleh. Kenapa? Karena mic tak ada bedanya dengan suara kita. Hanya bedanya semakin keras. Kan gitu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, sampean nang Lembong takbiro, sampean nang pasar takbiro gitu ya. Kita mungkin sungkan takbir ten masjid ten pasar gitu ya. Nang pasar wong dodol sama takbir gitu ya, dikira FPI atau apa gitu ya. Naudzubillah. Ya enggak lah. Dikira apa gitu ya, dikira keras apa gitu, bubarkan apa gitu. Enggak. Ya. Bedanya apa? Bedanya cuma keras saja gitu. Ketika misalkan ada masjid dekat pasar, kita takbir dengan mikrofon, takbirnya sampai ke pasar. Sama saja sebenarnya. Cuma yang jadi permasalahan itu kadang orang-orang itu takbirnya sampai malam hari. Nah itu. Ya, takbirnya sampai malam hari, jam 12, jam 1 jono sing takbiran itu. Meni subuh wis gak salat. Ya, kerinan. Nah, ini yang jadi permasalahan. Takbir kita katakan boleh pakai mikrofon selama dia tidak mengganggu. Batasan mengganggunya kapan? Ya, batasan normal orang tidur jam berapa gitu ya. Jam 9 taruhlah seperti itu. Maka jam 9 sudah selesai, jangan pakai mikrofon, kan gitu. Jangan pakai mikrofon. Mau takbiran boleh takbiran di masjid sendiri, nggak masalah. Ya, kalau pakai mikrofon jam 9 orang waktunya tidur. Ya, orang waktunya tidur. Nah, kalau diteruskan bisa orang nggak bisa tidur, akhirnya apa? Mudorotnya nanti bangun subuh telat dan seterusnya. Ya, jadi kita katakan boleh selama tidak mengganggu, ya, selama tidak mengganggu masyarakat sekitar. Wallahu taala. Bagaimana jika itikaf pada salat tahajud dilakukan secara berjamaah di masjid? Mana yang lebih afdal, salat sendiri atau berjamaah jika itikaf? Jika itikaf, mana yang lebih afdal? Salat berjamaah atau Salat berjamaah ketika salat tahajud.
Gini Ustaz, Ustaz, bagaimana jika iktikaf pada sholat tahajud dilakukan secara berjamaah di masjid? Mana yang lebih afdal, sholat sendiri atau berjamaah jika iktikaf? Rata bulat ya. Jadi gini maksudnya mungkin ya. Dia itikaf, terus kok di masjid itu ada sholat tahajud jamaah. Mana yang lebih afdal, kita sholat tahajud sendiri atau ikut jamaah di masjid tadi? Kita katakan yang afdal ikut jamaah di masjid tadi. Kenapa? Masalahnya lebih utama. Sampai ini sholat dewe, dikira apa gitu kan? Sampai ini wis nunut sama masjid wong, masjid itu mengadakan, cara resmi takmirnya juga mengiyakan, sampai sembahyang dewe. Ya, nanti kan orang bisa bersuudzon, hari ini apa gak kalau sholat bareng-bareng gitu kan ya. Jadi afdol tetap ikut jamaah di masjid ya. Dan itu di bulan Ramadan ya lebih disunahkan. Tarawih itu boleh di malam hari ataupun sebelum tidur atau setelah tidur. Maka itu masuk hitungan tarawih juga seperti itu. Masuk hitungan tarawih. Maka tetap disunahkan berjamaah gitu ya. Allah ta'ala alam. Terus sudah. Ini ada pertanyaan di Instagram. Yang pertama, bismillah Ustadz, bagaimana jika ada suatu ormas atau kelompok yang penetapan Ramadan atau Syawal tidak menggunakan metode melihat hilal terlebih dahulu? Apakah puasanya sah? Karena terkadang lanjutan. Karena terkadang ada perbedaan awal puasa dan sholat Idul Fitri. Coba diulangi. Bismillah Ustadz, bagaimana jika ada suatu ormas atau kelompok yang menetapkan Ramadan atau Syawal tidak menggunakan metode melihat hilal karena terlebih dahulu? Apakah puasanya sah? Karena terkadang lanjutan ada perbedaan awal puasa dan sholat Idul Fitri. Kita katakan puasanya apakah sah? Kita katakan sah bagi orang yang meyakini dengan hal tersebut. Sah bagi orang yang meyakini kan dengan hal tersebut. Selama metode yang dipakai adalah sesuai kaidah ilmu falak yang berlaku. Gitu ya. Selama kaidah yang dipakai adalah sesuai dengan ilmu falak yang berlaku, ilmu falak yang muktabar. Ya. Bukan dengan perasaan. Misalkan ya, kelompok misalkan ya. Saya iki poso. Loh, tahu dari mana? Aku mambengi ngipi delok hilal misalkan. Ya. Ini metodenya nggak berlaku gitu. Metode ngipi dari mana? Orang mimpi terus dipakai patokan untuk hilal ini ya. Tapi kalau yang di Indonesia itu pakai hisab. Ya, pakai hisab dan hisabnya memang menggunakan metode ilmu falak yang berlaku dalam keilmuan astronomi atau keilmuan ilmu falak gitu ya. Maka kita katakan puasanya tetap sah bagi yang meyakini hal tersebut. Ya. Tetap sah. Ya, tapi di sini yang afdal sebaiknya memang dengan melihat hilal. Dan itu yang benar insyaallah taala. Karena semua mazhab ya, semua para ulama mayoritas ya, hampir keseluruhan para ulama mengatakan bahwa melihat hilal itu adalah cara menentukan awal Ramadan dan awal Syawal. Ya, jadi kalau kita kan apa puasanya sah, tetap sah gitu ya. Tapi kalau kita sendiri ya kita tidak mengikuti yang itu. Kita mengikuti dengan melihat hilal karena kita meyakini itu yang benar seperti itu. Allah taala alam. Ada. Oh, taib. Karena sudah tidak ada pertanyaan, ya semoga daurah kali ini bisa memberikan manfaat dan bisa memberikan pencerahan kepada kita, bisa murojaah kembali ilmu tentang Ramadan karena kita sebentar lagi masuk bulan Ramadan, dan semoga Allah SWT menyampaikan kita sampai di bulan Ramadan di tahun ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Terima kasih kepada semuanya yang sudah mendukung untuk program Mojokerto Hijrah dalam mengadakan daurah online ini. Semoga Allah SWT menjadikan usaha kita menjadi amal soleh dan menjadi amal jariah dan sebagai pemberat timbangan kebaikan kita di hari kiamat kelak. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.